ada beberapa rahasia nih tentunya yang menjadi kunci antara pengajuan kartu kreditmu diterima atau denied. Hai guys, dengan Wawan di sini ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian satu rahasia dalam pengajuan kartu kredit. Nah, sebenarnya di dalam pengajuan kartu kredit itu, kita itu kan nanti diminta untuk mengisikan data-data seputar diri kita, pekerjaan kita, dan juga kontak darat kita. Nah, tapi ada beberapa rahasia nih tentunya yang menjadi kunci antara pengajuan kartu kreditmu diterima atau Denied. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini ya guys ya. Dan juga bagi kamu yang ingin berkomentar, boleh silahkan berkomentar di bawah. Nah, bagi kamu yang ingin share, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Langsung saja ke videonya. Oke guys, nah kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana sih rahasianya untuk supaya mudah di ACC oleh bank dalam pengajuan kartu kredit. Jadi aku sudah buktikan rahasia ini dan hasilnya aku bisa di ACC oleh bank, beragam macam bank, dan mendapatkan yang sebanyak ini. Baiklah guys, langsung aja aku akan ungkapkan rahasianya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang di dalam formulir pengajuan kartu kredit kalian yang menjadi kunci antara pengajuan kalian itu diterima atau Denied. Nah, jadi berhati-hatilah dalam mengisi beberapa pertanyaan yang akan kuungkapkan rahasia ini, karena salah sedikit aja pengajuan kalian bisa Denied. Jadi guys, dengarkan video ini baik-baik karena beberapa rahasia ini, beberapa pertanyaan ini saling berhubungan satu sama lain, dan kalau kalian skipkan videonya otomatis kalian akan ketinggalan satu rahasia ya guys ya. Nah, jadi ada 4 pertanyaan yang menjadi kunci penentu antara kalian itu di ACC oleh tidak oleh bank. Jadi yang pertama itu adalah besaran gaji. Bank memang menerapkan besaran gaji itu minimal 3 juta. Akan tetapi kalau kamu mengisinya pas-pas 3 juta, otomatis kamu pasti akan di reject. Karena kenapa guys? Begini ya ilustrasinya ya. Jadi ada satu nasabah yang mengajukan kartu kredit A dengan gaji 6 juta, dan yang satu lagi nasabah B mengajukan kartu kredit dengan gaji pas 3 juta. Nah, ketika dua orang ini mengajukan, otomatis saya selaku Pak Analis Bank pasti akan lebih meng-ACC yang gaji 6 juta daripada yang gaji 3 juta. Ya jelas dong, karena semakin besarnya gaji, maka kamu pun juga memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya lebih besar gitu. Dan yang kedua adalah status tempat tinggal. Status tempat tinggal ya guys ya. Memang ini bank tidak ada menyatakan secara spesifik apakah status tempat tinggalmu itu harus sewa atau milik sendiri atau milik keluarga. Tapi guys, kalau misalkan kamu menyewa dan kamu mengisi menyewa dan jujur dengan keadaanmu, maka siap-siaplah pengajuan kartu kreditmu akan Denied. Tapi jika kamu mengisinya dengan milik keluarga ataupun milikmu sendiri ya, maka pengajuanmu lebih besar akan keterima. Karena begini ilustrasinya ya. Jadi ada dua orang nasabah yang sama-sama mengajukan kartu kredit. Nah, yang satu mengisi status tempat tinggalnya itu adalah milik keluarga. Yang satu lagi mengisi dengan status sewa, kos atau kontrak. Nah, jadi selaku analis bank, pasti si analis bank itu akan lebih meng-ACC yang status tempat tinggalnya milik keluarga. Karena begini ya, karena jika status tempat tinggalmu itu milik keluarga, analis bank berpikir bahwasanya kamu itu tidak perlu membayar uang sewa. Sementara jika kamu mengisinya dengan sewa, kos atau kontrak, nah si analis bank pasti berpikir bahwasannya pendapatanmu itu akan habis-habis terbuang saja di bayar uang sewa. Nah, jadi
bank berpikir bahwasanya kamu itu tidak akan punya kemampuan untuk membayar cicilan kredit. Oleh sebab itu maka akan ditolak gitu. Nah, ini nih penting-penting banget. Jadi, isilah dengan benar dan jangan terlalu jujur-jujur sangat. Pertanyaan ketiga adalah lama bekerja. Bank secara tidak secara spesifik ya guys ya, menyatakan bahwasanya harus berapa lama. Tetapi disinilah ada patokannya yang tidak terdeskripsi di dalam syarat dan pengajuan kartu kreditmu itu. Nah, jadi guys, minimal untuk lama bekerja supaya kamu lebih di ACC dan lebih diterima oleh bank dalam mengajukan KTA, pinjaman ataupun kartu kredit, yaitu minimal 3 tahun. Karena bank berpikir bahwasanya ketika kamu sudah bekerja melebihi dari 3 tahun, maka status karyawanmu itu sudah menjadi karyawan tetap. Dan kamu pun juga akan berdedikasi lebih lama lagi di dalam perusahaan ketimbang kamu mengisinya 1 tahun. Karena bank berpikir bahwasanya jika kamu mengisinya waktu kerja kamu 1 tahun, maka bank berpikir bahwasanya kamu itu akan punya kesempatan untuk resign. Tapi kalau misalkan yang sudah 3 tahun ataupun 3 tahun ke atas, itu potensi untuk keterima dalam pengajuan KTA kartu kredit itu lebih besar. Karena bank berpikir bahwasanya kamu itu sudah mapan dari segi pekerjaan guys. Dan yang keempat adalah status karyawan. Ya, memang di sini tidak secara tertulis ya, bank itu menyatakan kamu itu harus berstatus karyawannya apa gitu. Tidak masalah maupun kamu bekerja di perusahaan kecil ataupun perusahaan besar ataupun perusahaan yang milik keluarga, yang penting bank permasalahkan ada status karyawanmu. Jika status karyawanmu masih magang sekalipun kamu bekerja di perusahaan ternama, ya bank pasti tidak akan meng-ACC pengajuan kartu kreditmu. Karena kenapa? Karena kamu itu masih magang ataupun kontrak, yang kontraknya itu bisa diputus sewaktu-waktu, dan bank berpikir bahwasanya kamu itu pasti tidak akan punya kemampuan untuk membayar tagihan gitu. Bagaimana jika tetap? Nah, jika status karyawanmu tetap dan walaupun kamu bekerja di perusahaan kecil sekalipun, itu tidak dipermasalahkan oleh bank. Karena kenapa? Ketika kamu bekerja sebagai karyawan tetap, bank berpikir bahwasanya kecil kemungkinannya untuk dikeluarkan, ataupun kamu itu memang sudah dilindungi oleh perusahaan dari namanya pemecatan ataupun resign gitu ya. Karena bank berpikir bahwasanya kamu itu sudah pegawai tetap gitu, dan otomatis kontribusimu kepada perusahaan itu akan jauh lebih royal gitu ya. Dan untuk yang pertanyaan yang ketiga, lama bekerja, dan yang keempat status karyawan, bank akan secara langsung menanyakannya ke personaliamu, bagian perekrutan ataupun bagian atasanmu. Oke guys, sampai di sini dulu aja video kali ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Nah, bagi kamu yang ingin berkomentar, boleh silakan komentar di bawah dan share video ini ke media sosial kamu agar orang lain tahu akan video ini. Saya Wawan pamit dari layar handphone Anda sekalian. See you on the next my video.